Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudaraku dan teman-teman semuanya, banyak informasi yang sampai di telinga kita bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tentara Israel kepada masyarakat Gaza itu sudah di luar batas atau sudah tidak ada lagi rasa kemanusiaan. Bahkan mereka ini dituduh sebagai terorisme, sebagai pembunuh dan penjajah. Tetapi teman-teman semuanya, dalam hal ini saya mau katakan kepada kita, apakah berita itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak sama sekali. Nah, itu tergantung bagaimana kita bisa menilai konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel pada saat ini. Namun teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita sebuah video yang menunjukkan bahwa tentara Israel itu sangat manusiawi. Bahkan di dalam video ini, tentara-tentara Israel itu memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza yang ada di situ. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Langsung saja marilah kita simak video yang berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Video yang tidak pernah dipublikasikan oleh media-media di Indonesia kerana tidak sesuai dengan agenda mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kelihatan tentara IDF membawa makanan dan air ke warga Gaza yang bergerak ke selatan menjauhi zona konflik dan sesuai dengan instruksi IDF. IDF akan terus bekerja dengan kekuatan penuh melawan organisasi teroris Hamas dan melindungi warga sipil semaksimal mungkin. Orang Israel fasih juga berbahasa Arab. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada malaikat penjaga Israel. Apakah kita mempunyai malaikat penjaga? Matius ke-18 ayat yang ke-10 menyatakan, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, kerana aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga." Dalam konteks yang kecil ini bisa berarti semua yang percaya kepadanya, ayat ke-6, atau merujuk pada anak-anak kecil, ayat ke-3 sampai ke-5. Ini adalah ayat kunci ketika mendiskusikan malaikat penjaga. Tidak diragukan bahawa malaikat baik membantu, melindungi, mengungkapkan informasi, membimbing, menyediakan dan melayani orang percaya secara umum. Daniel ke-6 ayat ke-19 sampai ke-22. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Kerana ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pernyataan yang muncul itu, apakah setiap orang atau setiap orang percaya mempunyai malaikat yang melekat kepadanya? Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel memiliki penghulu malaikat, iaitu malaikat Mikael, yang ditugaskan kepada mereka. Daniel 10 ayat ke-21. "Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satu pun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu." Daniel ke-12 ayat yang pertama. "Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu,
yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Namun, di dalam Alkitab tidak pernah disebut malaikat ditugaskan kepada perorangan, iaitu para malaikat kadang diutus kepada individu, namun tidak pernah dicantumkan adanya tugas permanen. Seorang penafsir mengatakan bahawa kepercayaan mengenai adanya malaikat penjaga telah berkembang pesat di antara orang-orang Yahudi pada masa antara Perjanjian Lama dan Baru. Beberapa bapa gereja mula-mula juga percaya bahawa setiap orang bukan hanya memiliki seorang malaikat penjaga yang ditugaskan kepadanya, namun juga roh jahat. Bapa, ibu, saudara yang dikasihi, kepercayaan mengenai malaikat penjaga sudah ada sejak lama, namun tidak alkitabiah. Para malaikat ini digambarkan selalu memandang wajah Allah untuk mendengar perintahnya, menolong orang percaya sesuai kebutuhan. Kalau kita mau menafsirkan ayat dari Matius ini sedang berbicara mengenai malaikat penjaga, maka kelihatannya para malaikat ini tidak dalam dinas aktif, namun selalu memandang wajah Bapa di sorga. Dinas aktif atau pengawasan kelihatannya dilakukan langsung oleh Allah dan bukannya malaikat. Dan ini masuk akal kerana hanya Allah yang bersifat Maha Ada. Dia melihat semua orang percaya pada setiap waktu. Hanya dialah yang mengetahui kapan salah seorang dari kita membutuhkan bantuan dari malaikat, kerana mereka selalu memandang wajahnya. Para malaikat dapat digunakan secara bebas untuk menolong mereka yang kecil. Alkitab jelas menyatakan bahawa sekalipun malaikat memiliki kuasa dan pengetahuan yang melampaui manusia, mereka itu makhluk-makhluk ciptaan sama seperti kita dan tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Oleh kerana itu mereka tidak boleh disembah. Keluaran 20 ayat pertama sampai ke-6, Kolose kedua ayat ke-18. Ya, saudaraku dan teman-teman semuanya, itulah tadi sebuah video yang saya tampilkan kepada kita, yang mana tadi kita bisa melihat bagaimana tentara-tentara dari Israel ini memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza yang ada di situ. Mereka memberikan makanan dan air minum dan obat-obatan. Ya, tetapi apa yang kita dengarkan selama ini, ya, pemberitaan yang kita lihat saat ini, bahwa tentara-tentara dari Israel ini sudah tidak ada lagi rasa kemanusiaan. Ya, bahkan banyak di antara kita atau saudara-saudara kita dari RT 06 ini, mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah Zionisme. Mereka ini adalah terorisme, penjajah dan pembunuh. Tetapi apakah pemberitaan itu yang diberitakan oleh media-media kita saat ini sesuai dengan kenyataannya atau tidak? Itu semua tergantung bagaimana cara kita menilai pemberitaan itu, teman-teman semuanya. Ya, jadi di sini kita dituntut ya untuk bisa cerdas melihat sebuah berita, melihat sebuah konflik yang terjadi. Ya, saya ajak kita semuanya jangan kita suka menghakimi, karena firman Tuhan berkata, janganlah menghakimi supaya engkau tidak akan dihakimi. Ya, tetapi marilah kita mendinginkan suasana yang ada. Marilah kita memberikan sumbangsih kita, doa kita, bantuan kita kepada kedua negara ini. Ya, karena yang saya perhatikan selama ini, ya, kita hanya memperhatikan di satu sisi saja, yaitu Palestina. Ya, tetapi kita tidak melihat bagaimana masyarakat sipil yang mati, yang meninggal dunia di pihaknya Israel. Ya, tetapi kalau misalnya kita datang ke sana untuk membantu orang-orang itu, saya mau katakan kita harus membantu kedua belah pihak.
Kita harus ada di tengah-tengah mereka. Ya, biarlah kedatangan kita menjadi jembatan supaya orang-orang ini bisa berdamai. Ya, jangan sampai kedatangan kita, bantuan kita itu akan memisahkan mereka, membuat suasana semakin panas. Ya, tetapi yang kita harapkan bagaimana supaya kedua belah pihak ini bisa berdamai dan bisa bersatu kembali. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.